Setelah diskusi antara Xiaoyan dan juga Tang Zhen terkait teknik 3 perubahan api misterius berhasil diselesaikan. Mereka semua lantas pergi menuju sebuah area terbuka yang sangat luas. Dan di bagian tengah alun-alun itu terdapat platform batu berukuran lebih dari 100 kaki. Pada saat ini sudah ada cukup banyak murid dari Burning Flame Valley, termasuk para Grandmaster yang sebelumnya gagal di sekitar alun-alun tersebut. Selang beberapa waktu, 4 sosok manusia pun akhirnya mendarat di atas panggung batu. Mereka tidak lain adalah Grandmaster Huan, Xiaoyan, Tang Zhen, dan juga putrinya yaitu Huo-er. Tanpa basa-basi, Tang Zhen lantas menjelaskan kalau pil obat yang ingin dia sempurnakan disebut pil Bodhisattva Api, yang termasuk ke dalam pil kelas 7 tingkat tinggi. Sebelum proses perbaikan pil dimulai, Tang Zhen memberikan formula obat kepada Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan untuk dipelajari terlebih dahulu. Setelah keduanya sepenuhnya memahami formula tersebut, Tang Zhen lalu mengatakan, proses ini kemungkinan akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karenanya kalian berdua harus mempersiapkan diri dengan baik agar tidak terjadi kecelakaan selama perbaikan pil berlangsung. Selain itu, karena aku bukanlah seorang alkemis, maka aku hanya akan mengambil bagian penyempurnaan bahan-bahan obat saja. Sedangkan tahap penggabungan dan seterusnya akan sepenuhnya bergantung kepada kalian berdua. Setelah mengatur bagian mereka masing-masing, ekspresi Tang Zhen seketika berubah menjadi serius. Sebuah kuali obat berukuran 10 kaki pun melesat dari cincin penyimpanannya dan akhirnya mendarat di hadapan semua orang. Sebagai seorang alkemis, Xiaoyan dapat melihat kalau tungku tersebut jelas tidak lebih buruk dari tungku miliknya. Singkat cerita, Tang Zhen lalu mengeluarkan semua bahan obat yang sudah dia kumpulkan. Aroma obat yang kaya pun segera menyebar saat sejumlah bahan obat ini muncul. Karena pil yang akan diburnikan berada di kelas 7, jelas semua bahan obat ini bukanlah barang biasa. Selang beberapa waktu, Tang Zhen pun mengepalkan tangannya dan nyala api 9 naga petir pun dengan cepat melonjak. Di saat yang bersamaan, dia lalu melemparkan sebuah pil obat ke arah Grandmaster Huan sembari mengatakan, pil ini akan memungkinkanmu menjadi lebih akrab dengan api 9 naga petir. Dengan demikian, kau akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Tentu saja Tang Zhen tidak memberikan pil ini kepada Xiaoyan, mengingat dia sudah memiliki perlindungan dari api surgawi yang ada di dalam tubuhnya. Setelah mengatakan semua itu, Tang Zhen lalu memasukkan api surgawi 9 naga petir ke dalam tungku merah membara dan bersiap untuk memulai proses pembuatan pil. Di bawah nyala api milik Tang Zhen, semua bahan obat pun dengan cepat mulai terurai. Sementara Tang Zhen fokus menyempurnakan bahan obat, Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan pun bergegas mengerahkan kekuatan spiritual mereka ke dalam tungku untuk melanjutkan tahap berikutnya. Dengan mengandalkan kekuatan spiritual mereka masing-masing serta arahan yang tertulis di dalam formula obat, cairan obat yang telah disempurnakan pun perlahan mulai berputar dan menyatu sedikit demi sedikit. Berkat pengalaman alkemis mereka, proses ini pun bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kekurangan sedikit pun. Meskipun ini adalah pertama kalinya Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan bekerja sama. Sementara itu, para Grandmaster yang ada di tepi panggung pun tampak dipenuhi ketidakpercayaan ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan dapat dengan mudah mengikuti kecepatan Tang Zhen dan juga Grandmaster Huan. Penampilan ini jelas memberikan tamparan keras di wajah Grandmaster Mo yang sebelumnya sempat merendahkan Xiaoyan. Mata cantik Huo-er juga sepenuhnya terfokus ke arah panggung batu. Sambil tersenyum, dia lalu mengatakan, sepertinya pemuda ini bukanlah seseorang yang hanya bisa membuat permintaan belaka. Namun aku ingin tahu apakah dia benar-benar bisa membantu menyelesaikan proses perbaikan pil ini. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan cukup terpukau dengan kemampuan Tang Zhen. Pengendaliannya terhadap api surgawi sangatlah baik sehingga proses penyempurnaan bisa jauh lebih cepat. Selain itu, meskipun dia adalah seorang master dengan kekuatan yang sangat mengerikan, tetapi dia tetap bersikap sopan ketika berhadapan dengan orang lain. Tidak ada sedikit pun arogansi seorang elit Dozun di dalam dirinya. Setelah 3 jam berlalu, Xiaoyan pun akhirnya berhasil menyempurnakan cairan obat pertama. Hal ini secara alami membuat Xiaoyan menghela nafas pelan. Tidak disangka langkah pertama untuk memperbaiki pil kelas 7 tingkat tinggi akan sesulit ini. Xiaoyan juga menyadari kalau pil penyatu jiwa tingkat 7 yang dia ciptakan untuk Cailin sebelumnya memang sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Jika saat itu dia tidak memasuki kondisi misterius, kemungkinan pil tersebut akan gagal. Namun dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyan yakin peluang keberhasilannya jelas sudah meningkat secara signifikan, sehingga dia tidak perlu lagi bergantung pada keberuntungan.
Suara Tang Zhen pun tiba-tiba saja terdengar di telinga Xiaoyan yang mengatakan, teman muda Yan Xiao memang sangat mengejutkan. Tak kusangka kau sudah berhasil menyelesaikan tahap awal dengan begitu cepat. Bahkan Grandmaster Huan saja masih belum menyelesaikan bagiannya. Xiaoyan pun hanya tersenyum dan terus melanjutkan penyatuan bahan obat yang telah disempurnakan oleh Tang Zhen. Perbaikan pil api bodhisattva sendiri terbagi menjadi 8 bagian dan saat ini kelompok Xiaoyan baru memasuki bagian kedua. Untuk bisa menyelesaikan semua tahapan, kemungkinan mereka akan memerlukan waktu yang cukup lama. Singkat cerita, 7 hari pun telah berlalu sejak dimulainya proses perbaikan pil tersebut. Selama kurun waktu ini, ketiga orang yang ada di platform batu pun benar-benar terlelap dan sama sekali tak menunjukkan aktivitas sedikit pun. Hanya ada aroma obat yang terus merembes keluar dari dalam kuali. Para alkemis yang berada di tepi alun-alun pun memfokuskan perhatian mereka ke arah Xiaoyan. Setelah menyaksikan bahwa pemuda tersebut mampu bertahan selama 7 hari penuh, kini tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani meremehkannya lagi. Penampilan Xiaoyan ini juga membuat mereka semua yakin kalau dia jelas adalah seorang alkemis tingkat 7 dan tidak lebih lemah dari Grandmaster Huan. Beberapa saat kemudian 8 bagian penyempurnaan pun telah berhasil diselesaikan dan hanya perlu melakukan tahap penggabungan akhir. Tatapan Tang Zhen pun segera menyapu ke arah Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan. Dengan ekspresi serius dia lantas mengatakan, "Aku yang lama telah menyelesaikan tugas penyempurnaan bahan obat. Dan untuk tahap penggabungan selanjutnya akan kuserahkan kepada kalian berdua." Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan pun sontak mengangguk. 8 bagian obat yang ada di dalam kuali pun seketika berfluktuasi dan mulai bergabung menjadi satu. Tentu saja hal ini membutuhkan fokus tingkat tinggi serta kekuatan spiritual yang sangat besar. Jika proses penggabungan ini sampai gagal, maka pil api bodhisattva akan berakhir dalam kegagalan. Pada saat itu Xiaoyan akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk mendapatkan teknik 3 perubahan api misterius. Oleh karenanya kali ini Xiaoyan hanya boleh mencapai keberhasilan. Sembari mengamati pergerakan di dalam kuali, Tang Zhen pun perlahan bergumam. Teman muda Yan Xiao ini memang sangatlah luar biasa. Bukan hanya kecepatannya tetapi dia juga mampu menyelesaikan setiap tahapan tanpa adanya kesalahan sedikit pun. Selain itu kekuatan spiritual miliknya juga sangatlah kuat. Ini jelas berkali-kali lipat jauh lebih kuat dari Grandmaster Huan yang juga merupakan seorang alkemis tingkat 7. Berbeda dengan Xiaoyan, Tang Zhen tampak cukup khawatir dengan kondisi Grandmaster Huan. Setelah proses tersebut berlangsung hampir 10 hari, wajahnya kini terlihat memucat serta kekuatan spiritualnya juga perlahan melemah. Namun yang bisa dilakukan saat ini hanyalah berdoa dan berharap Grandmaster Huan mampu bertahan sampai akhir. Tepat ketika proses penyatuan mencapai puncaknya, energi liar bercampur aroma obat yang luar biasa padat pun dengan cepat menyebar ke seluruh area. Xiaoyan dan juga Grandmaster Huan pun bergegas membentuk beberapa segel tangan. Dan dalam sekejap cahaya hijau merah pun seketika melonjak dari dalam kuali hingga membentuk pilar energi berukuran lebih dari 100 kaki. Gelombang energi ini secara alami membuat ekspresi semua orang dipenuhi kegembiraan. Mereka sangat ingin tahu apakah pil tingkat 7 ini akan berhasil. Sukacita pun terpampang jelas di wajah Tang Zhen. Namun dia jelas mengerti bahwa perbaikan pil ini masih belum sepenuhnya berhasil. Bagaimanapun mereka masih harus melalui bagian terpenting, yaitu formasi pembentukan pil. Xiaoyan perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Grandmaster Huan. Dengan sedikit keraguan dia lalu bertanya, "Grandmaster Huan, apakah kau masih sanggup untuk melanjutkan proses ini?" Grandmaster Huan pun lantas mengangguk dan memberitahu Xiaoyan agar tidak perlu mencemaskan kondisinya. Setelah mendengar jawaban ini, keduanya pun segera menghirup nafas dalam-dalam sembari mengubah segel di tangan mereka. Dalam sekejap cairan energi di dalam kuali pun bertabrakan dan memancarkan cahaya pelangi. Begitu tabrakan terjadi, kejutan energi super kuat pun tiba-tiba melesat ke segala arah. Beruntung di situ Xiaoyan masih mampu bertahan dan terus melanjutkan proses penyatuan. Namun di lain sisi kejutan energi tersebut tampaknya telah menimbulkan luka serius terhadap Grandmaster Huan. Seteguk darah segar pun melonjak dari mulutnya. Pada saat ini dia benar-benar telah mencapai batasnya dan akhirnya jatuh pingsan. Seluruh tempat pun segera terdiam ketika melihat Grandmaster Huan yang sudah tidak sadarkan diri. Mereka semua jelas mengerti konsekuensi apa yang akan terjadi jika sang alkemis sampai mengalami kecelakaan pada momen penting semacam ini. Xiaoyan benar-benar tercengang dan dipenuhi keterkejutan. Apakah semua usahanya akan berakhir sia-sia?
Di saat Tang Zhen dan yang lainnya tenggelam dalam rasa kekecewaan, Xiaoyan pun akhirnya bersuara dan mengatakan, "Ketua Lembah Tang, bolehkah aku melanjutkan proses penyatuan ini? Aku pikir kita masih memiliki beberapa peluang. Namun jika menyerah sekarang maka hasilnya akan 100% gagal." Beberapa harapan pun seketika melonjak di hati Tang Zhen. "Teman muda Yan Xiao, apakah kau benar-benar berniat untuk memurnikan pil api bodhisattva ini sendirian? Karena kau telah mengatakannya, maka aku akan mengizinkanmu. Bahkan jika kau gagal sekalipun, aku akan menjamin tidak ada seorang pun yang bisa menyalahkanmu." Setelah mendapat persetujuan Tang Zhen, Xiaoyan pun sontak merasa lega. Kekuatan spiritual yang sangat megah pun dengan cepat melonjak dan membungkus rapat kuali obat. Di sisi lain, Tang Zhen jelas mengerti kalau proses ini membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, dia segera menyapu pandangannya ke segala arah dan mengatakan, "Mulai sekarang tidak ada seorang pun yang diizinkan mendekati panggung batu ini dalam radius 100 kaki. Meskipun para alkemis yang hadir memiliki keraguan yang sangat besar terhadap Xiaoyan, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun setelah melihat keseriusan di wajah Tang Zhen. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan masih terus menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam kuali tanpa henti. Namun energi liar yang terkandung di dalam cairan obat benar-benar membuat Xiaoyan kesulitan untuk melanjutkan proses penyatuan. Masalah semacam ini adalah sesuatu yang baru pertama kali Xiaoyan temui dalam hal perbaikan pil setelah berlatih selama bertahun-tahun. Meski begitu, Xiaoyan sama sekali tak menyerah dan terus berjuang sekuat tenaga. Nyala api hijau giok pun tampak melonjak dari tangan Xiaoyan dan perlahan menekan gelombang energi liar yang ada di dalam kuali obat. Selama periode waktu ini, Tang Zhen samar-samar dapat melihat cairan hijau merah tersebut mulai memadat dan menunjukkan tanda-tanda pembentukan pil. Di bawah pemanggangan berulang kali api hijau giok, keganasan yang terkandung di dalam cairan obat pun terus melemah dan perlahan mengeras. Di saat yang bersamaan, awan hitam pun tiba-tiba muncul di langit. Semua orang bisa menyaksikan gemuruh serta kilatan petir terus menyambar dari balik awan hitam tersebut. Setelah awan hitam berkumpul di langit, Tang Zhen pun sontak menyadari bahwa petir surgawi akan segera turun. Dia lalu berbicara kepada Xiaoyan, "Teman muda Yan Xiao, biarkan aku yang mengurus masalah petir ini. Kau bisa beristirahat sejenak untuk memulihkan kekuatanmu terlebih dahulu." Tepat ketika Tang Zhen akan bertindak, Xiaoyan pun tiba-tiba bersuara dan mengatakan, "Ketua Lembah Tang, tolong serahkan petir surgawi ini kepadaku." Tentu saja permintaan Xiaoyan itu jelas membuat semua orang merasa heran dan kebingungan. Dengan kekuatan serta kondisinya, sangat mustahil baginya untuk menanggung petir surgawi tersebut. Xiaoyan mengabaikan tatapan bingung semua orang. Sesaat kemudian dia lantas mengeluarkan boneka iblis tingkat bumi dari dalam cincin penyimpanannya. Ketika menampung petir surgawi terakhir kali, boneka iblis berhasil mendapatkan peningkatan yang cukup besar. Oleh karenanya, Xiaoyan yakin jika dia menyempurnakannya lagi, kemungkinan daya tempur boneka iblis akan terus meningkat. Tang Zhen tampak cukup terkejut dan tak menyangka selain memiliki api surgawi dan kemampuan memperbaiki pil, Xiaoyan ternyata juga memiliki sebuah boneka iblis kelas Dozong. Hal ini secara alami membuat identitas Xiaoyan menjadi semakin misterius. Meskipun boneka ini cukup kuat, tetapi Tang Zhen masih merasa cemas dan meminta Xiaoyan agar segera memberinya isyarat jika sampai terjadi sesuatu. Xiaoyan perlahan mengangguk. Setelah itu dia lantas memerintahkan boneka iblis untuk pergi menangkal gemuruh petir di langit. Tindakan Xiaoyan itu jelas membuat semua orang semakin dipenuhi rasa ketidakpercayaan. Bagaimanapun, petir surgawi yang terbentuk dari pil kelas 7 tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang bisa ditaklukkan dengan mudah. Bahkan ahli sekelas bintang 5 Dozong ke atas saja hampir tidak mampu untuk memblokirnya. Di sisi lain, Huo Er juga tampak merasa cemas jika boneka iblis tersebut sampai dihancurkan oleh petir surgawi. Maka Xiaoyan selaku pemiliknya tentu akan menerima cedera yang sangat serius. Sementara semua orang dipenuhi kekhawatiran, Xiaoyan justru merasa sangat antusias dan penasaran sebesar apa peningkatan yang akan terjadi pada boneka iblis miliknya. Pada saat ini, boneka iblis sudah berada di tingkat bumi dan mampu bersaing dengan para ahli di kelas Dozong. Jika boneka tersebut dapat berevolusi ke tingkat tertinggi, maka kemungkinan besar dia akan mampu menghadapi para ahli di kelas Dozun. Beberapa saat kemudian, gemuruh serta kilatan petir pun tampak berubah menjadi jauh lebih padat. Sambaran petir maha dahsyat pun tiba-tiba melesat dari cakrawala dan mengarah tepat ke lokasi kuali obat berada. Boneka iblis yang tergantung di langit pun dengan cepat memblokir sambaran tersebut. Pada saat ini semua orang bisa menyaksikan cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir ke dalam tubuhnya.
Pemandangan ini seketika membuat Tang Zhen benar-benar terkejut. Dia tak menyangka boneka iblis akan memiliki kemampuan untuk menyerap energi liar semacam itu. Di saat yang bersamaan, 3 sambaran petir lainnya pun tiba-tiba turun dari langit dan kembali menghantam tubuh boneka iblis milik Xiaoyan. Setelah menyerap begitu banyak energi petir, permukaan tubuh boneka iblis pun tampak menjadi jauh lebih kuat layaknya seorang dewa perang. Menurut penglihatan Xiaoyan, daya tempur boneka iblis saat ini setidaknya berada di bintang 7 Douzong. Selama penyerapan petir surgawi terus berlangsung, peluangnya untuk naik ke kelas Douzun bukanlah hal yang mustahil. Tang Zhen perlahan menghela nafas lembut di dalam hatinya. Dia secara alami merasakan bahwa petaka petir surgawi akan segera berakhir. Selain itu, dia juga masih merasa tidak percaya setelah melihat bahwa selain menyerap energi petir, boneka iblis milik Xiaoyan benar-benar dapat memanfaatkan energi liar tersebut untuk memperkuat tubuh fisiknya. Hal semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui selama hidupnya. Tidak hanya Tang Zhen, seluruh alkemis yang hadir tentu merasakan hal yang sama. Metode yang digunakan Xiaoyan ini benar-benar membuat semua orang tercengang dan tak bisa berkata-kata. Jika berita tersebut sampai menyebar, kemungkinan besar hal ini akan menarik perhatian alkemis di seluruh penjuru benua. Selama seseorang memiliki boneka iblis tersebut, maka dia tidak perlu khawatir tentang masalah petir surgawi ketika memurnikan pil obat ke depannya. Sesaat kemudian, sambaran petir menyerupai naga perak pun tampak melonjak hebat dan menghantam boneka iblis hingga membuatnya terjun bebas ke dinding batu yang ada di tepi alun-alun. Setelah sambaran kuat tersebut, awan hitam di langit pun secara perlahan menyebar sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Tang Zhen pun buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan bertanya, "Teman muda Yan Xiao, apakah kondisimu baik-baik saja?" Xiaoyan perlahan melambaikan tangannya dan memberitahu Tang Zhen agar tidak perlu terlalu cemas. Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan kemudian beralih ke boneka iblis yang sebelumnya dihempaskan ke dinding bebatuan. Beberapa kekecewaan pun melintas di mata Xiaoyan. Menurut catatan yang tertulis di dalam gulungan teknik, boneka iblis tingkat langit memiliki tubuh berwarna emas. Namun karena boneka iblis milik Xiaoyan saat ini masih berwarna perak, hal itu menunjukkan bahwa boneka tersebut masih berada di tingkat bumi. Sepertinya evolusi tersebut tidak sesederhana seperti yang Xiaoyan pikirkan. Tepat ketika Xiaoyan berniat menyimpan boneka iblis, dia secara tidak sengaja menemukan ada corak emas di beberapa bagian. Sukacita pun dengan cepat melonjak di wajah Xiaoyan ketika melihat kilau keemasan ini. Jika di masa depan dia memiliki kesempatan untuk memberikan beberapa petir surgawi, maka boneka iblis akan sepenuhnya berevolusi ke tingkat langit yang setara dengan elit Douzun. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan lantas menyimpan kembali boneka iblis ke dalam cincin penyimpanannya. Tatapannya segera beralih ke arah kuali obat. Terlihat di sana ada sebutir pil bodhisattva api yang telah terbentuk dengan sempurna. Pil setingkat ini pada dasarnya sudah memiliki beberapa kesadaran spiritual yang membuatnya bisa bergerak bebas dan menjauh dari bahaya. Oleh sebab itu, Xiaoyan lantas menyerahkan masalah ini kepada Tang Zhen. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Tang Zhen pun sontak tertawa keras sembari melambaikan tangannya. Dalam sekejap, gaya hisap yang sangat kuat pun menyebar dan langsung menarik kembali pil bodhisattva api yang mencoba kabur dengan mudah. Setelahnya dia lalu memasukkan pil tersebut ke dalam sebuah botol giok berkualitas tinggi. Sambil tersenyum, Tang Zhen lantas menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan dan berkata, "Teman muda Yan Xiao, aku yang lama pasti akan selalu mengingat kebaikanmu ini." Xiaoyan pun mengangguk dan perlahan bergumam. Pil obat tingkat 7 ini benar-benar bukan sesuatu yang mudah untuk disempurnakan. Di saat yang bersamaan, pandangan Xiaoyan pun mulai gelap sebelum akhirnya jatuh pingsan. Begitu tersadar, Xiaoyan sudah berada di sebuah ruangan kamar. Pada saat ini, energi spiritual di dalam tubuhnya juga sudah pulih seperti sedia kala. Suara familiar pun tiba-tiba terdengar yang mengatakan, "Bocah, kau sudah tidak sadarkan diri selama 5 hari. Sosok yang mengatakan ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yao Tianhuo. Setelah tertidur cukup lama, kondisi Tianhuo kini juga telah membaik. Alasan dia tidak berani muncul beberapa waktu ini adalah karena ada begitu banyak Master Douzun di sekitar Xiaoyan. Dengan sedikit keraguan, Xiaoyan lantas bertanya, "Tuan Yao, apakah kekuatanmu sudah pulih ke tingkat Douzun?" Tianhuo pun memberitahu kalau memulihkan kekuatan aslinya sangatlah sulit. Hal itu hanya bisa tercapai jika dia berhasil mendapatkan tubuh fisik yang sesuai. Xiaoyan perlahan tersenyum dan berjanji kepada Tianhuo kalau dia pasti akan segera memurnikan tubuh fisik untuknya dalam waktu singkat. Selama Tianhuo berhasil mendapatkan kembali kekuatan Douzun miliknya, maka hal ini secara alami akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Xiaoyan.
Dengan adanya perlindungan dari Master Dozun, dia bisa jauh lebih tenang ketika menjelajahi wilayah dataran tengah ke depannya. Namun di samping itu, Xiaoyan jelas mengerti bahwa memperbaiki tubuh fisik bukanlah hal yang sederhana. Salah satu syaratnya adalah pil penumbuh tulang darah tingkat 7. Jika seseorang membandingkannya, pil obat ini berada di atas pil bodhisattva api. Bahkan dengan berbagai efeknya yang misterius, pil ini bisa dikatakan setara dengan pil tingkat 8. Meskipun Xiaoyan sudah menjadi alkemis tingkat 7, tetapi dia tidak yakin mampu menyempurnakan pil tersebut. Bagaimanapun, kesulitan saat memperbaiki pil setingkat ini adalah sesuatu yang dialami Xiaoyan secara pribadi. Sebelumnya dia berhasil memperbaiki pil api bodhisattva itu semua berkat kerjasama dari semua orang. Jika dia melakukannya sendiri, peluang keberhasilannya tentu sangatlah kecil. Menurut kondisi normal, Xiaoyan seharusnya baru bisa memperbaiki pil ini dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Meski Tianhuo mampu bersabar, tetapi Xiaoyan sendiri jelas tidak bisa menunggu selama itu. Oleh karena itu, dia harus mencari metode lain untuk bisa membantu Tianhuo memperbaiki tubuh fisiknya. Setelah merenung beberapa saat, Xiaoyan lantas menggeledah cincin hitam peninggalan Yalau dan berhasil menemukan sebuah formula obat tingkat 7 yang bernama pil kehidupan Yin Yang. Pil ini memiliki efek misterius yang dapat menyatukan jiwa dan mengembalikan kehidupan seseorang. Selain efeknya yang hampir sama dengan pil tulang darah, pil ini hanya berada di kelas 7 tingkat menengah, sehingga Xiaoyan masih memiliki peluang yang cukup besar untuk menyempurnakan pil tersebut. Selang beberapa waktu, Tianhuo pun berbicara ke arah Xiaoyan. Kalau begitu, aku akan menyerahkan masalah ini kepadamu. Jika kau memiliki waktu, sebaiknya kau segera mempelajari teknik formasi 5 cincin api yang sudah kuajarkan kepadamu sebelumnya. Jika formasi ini berhasil dikuasai, aku jamin daya hancur yang dihasilkan pasti akan sangat mengagumkan. Xiaoyan tampak sedikit bersemangat ketika mendengar hal ini. Bagaimanapun, teknik formasi 5 cincin api merupakan teknik Do kelas tinggi. Kekuatannya sendiri adalah sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Namun permasalahannya adalah teknik ini sangat sulit untuk dikuasai. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan sebelumnya, dia masih kesulitan mengaktifkan bentuk pertama, yaitu roh serigala. Xiaoyan bertanya-tanya berapa banyak roh yang bisa dia ciptakan setelah mencapai kelas Dozong. Tentu saja Xiaoyan jelas mengerti bahwa dibutuhkan 4 jenis api surgawi untuk bisa mengaktifkan formasi 5 cincin api dengan sempurna. Dikarenakan Xiaoyan baru memiliki 3 api surgawi termasuk Bone Chilling Flame, dengan kata lain dia harus mendapatkan api surgawi baru jika ingin mencapai tingkatan tersebut. Setelah mengobrol sejenak dengan Tianhuo, Xiaoyan pun perlahan bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan keluar ruangan. Karena dia telah berhasil membantu Tang Zhen memperbaiki pil bodhisattva api, sudah saatnya untuk mendapatkan teknik 3 perubahan api misterius. Sesampainya di halaman luar, Xiaoyan pun bertemu dengan nona muda Huo'er. Begitu melihat Xiaoyan sudah terbangun, sang nona muda lantas tersenyum dan memperkenalkan diri di hadapan Xiaoyan, sekaligus mengucapkan terima kasih kepadanya. Sikap ramah Huo'er ini secara alami memberikan kesan yang cukup baik di hati Xiaoyan. Selang beberapa waktu, Huo'er lantas memberitahu bahwa ayahnya sudah menunggu Xiaoyan di dalam aula. Sambil menunjukkan jalan, Huo'er pun bertanya kepada Xiaoyan, mengapa dia sangat tertarik dengan teknik 3 perubahan api misterius. Meskipun ayahnya telah memberikan kesempatan, tetapi itu bukan berarti Xiaoyan bisa mendapatkan teknik rahasia tersebut dengan mudah. Mengingat masalah ini jelas akan melibatkan para tetua yang ada di lembah api pembakaran untuk mengambil keputusan akhir. Dengan sedikit keraguan, Xiaoyan pun menjawab bahwa teknik ini sangat cocok dengan metode pelatihannya. Tentu saja di sini Xiaoyan hanya menjawab seperlunya agar tidak menimbulkan kecurigaan bahwa dia sudah memiliki teknik tersebut. Sesaat kemudian mereka pun akhirnya tiba di sebuah aula yang sangat luas. Sesampainya di dalam, pandangan Xiaoyan pun seketika tertuju ke arah kursi pemimpin. Terlihat di sana ada Tang Zhen dan beberapa tetua termasuk Jihuo yang duduk di sekitarnya. Di bawah atmosfer menekan yang tersebar di seluruh sudut aula, Xiaoyan pun perlahan menangkupkan kedua tangannya. Dengan ekspresi serius, dia lalu memberikan salam penghormatan kepada Tang Zhen sembari mengatakan, "Ketua Lembah Tang, terima kasih atas perhatianmu. Berkat perawatan yang kau berikan, kini kondisiku telah pulih sepenuhnya." Tak berselang lama, tetua ketiga dari lembah api pembakaran yang bernama Wu Chen pun menyapu pandangannya ke arah Xiaoyan dan berkata, "Karena teman muda Yan Xiao telah berhasil membantu kepala lembah memurnikan pil bodhisattva api, aku yang lama akan mewakili Burning Flame Valley untuk mengucapkan terima kasih kepadamu.
Namun teknik 3 perubahan api misterius adalah rahasia Burning Flame Valley yang tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Oleh karenanya, aku harap kau bisa mengubah permintaanmu ini. Wajah Tang Zhen pun seketika tenggelam. Dia lantas berkata, "Tetua ketiga, aku yang lama telah berjanji kepada teman muda Yan Xiao. Apakah kau mencoba untuk membuatku menelan kata-kataku sendiri? Jangan katakan padaku bahwa aku tidak memiliki sedikit pun otoritas di sini." Tetua kedua pun mencoba menenangkan Tang Zhen dan mengatakan bahwa Wu Chen hanya mengikuti aturan yang berlaku. Bahkan jika tetua pertama ada di tempat ini, dia kemungkinan juga akan memikirkan hal yang sama. Selain itu, teman muda Yan Xiao ini terus menutupi wajah aslinya. "Kepala lembah, jangan bilang bahwa kau akan menyerahkan teknik rahasia kita kepada seseorang yang latar belakangnya saja tidak diketahui. Aku pikir tetua kedua sudah menganggapku terlalu berlebihan. Karena kau tidak menyukainya, maka aku akan segera melepaskannya." Setelah mengatakan ini, Xiaoyan pun akhirnya melepas jubah serta dopeng di wajahnya dan menunjukkan penampilan aslinya. Wajah muda Xiaoyan ini jelas membuat seisi aula sangat terkejut. Namun di saat yang bersamaan, tetua kedua tampaknya menyadari sesuatu dan mengatakan, "Beberapa waktu lalu aku sempat melakukan perjalanan ke wilayah utara Central Plains. Pada saat itu aku mendengar ada keributan besar yang terjadi antara seorang pemuda tak dikenal dengan Pavilion Fenglei. Selain berhasil pergi dari markas utama mereka, pemuda ini juga dikabarkan telah mengalahkan Feng Qing'er sang jenius dari generasi muda. Pemuda asing ini dipanggil dengan nama Xiaoyan. Aku pikir teman muda Yan Xiao ini seharusnya adalah orang yang sama dengan sosok yang sudah membuat keributan besar di wilayah utara." I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient.